Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang sahabat saya yang merupakan salah satu jurnalis senior dan juga pengamat sepak bola di tanah air. Siapa lagi kalau bukan Sabto Haryo. Welcome back, Mas. Thank you. It's an honor. Bung Binder, thank you diundang lagi. Ya, terima kasih. Dalam waktu yang singkat Anda bisa memenuhi undangan. Padahal saya baru telepon kemarin sore karena tiba-tiba saya kepikiran kalau kita tidak membuat konten hari ini nanti kelamaan. Ya kan? Memang kita sebenarnya kalau tadinya mau buat konten tentang keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Pengennya gitu ya? Pengennya seperti itu. At least ke round berikut ya? Nah itu, at least ke round 5. Kan enak jadi kita ngobrolnya. Jadi konten kita lanjut terus, Mas. Iya kan? Kalau perlu sampai round 10 Indonesia main. Iya gak apa-apa, biar konten kita jalan terus. Tapi ya udah, sekarang kita harus menelan pil pahit bahwa timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, bahkan ke round 5 juga enggak. Kemudian terjadi lagi pergantian pelatih nih, Mas. Iya kan? Oke, sebelum gue menanyakan lebih dalam soal teknis permainan Indonesia, soal rekam jejak Patrick Kluivert, gue ingin menanyakan dulu, apa sebetulnya ekspektasi lo pada saat Patrick Kluivert menjadi pelatih dari timnas Indonesia? Kalau nggak salah Februari ya, baru dia diperkenalkan. Januari. Oh, Januari diperkenalkan ya? Oke, nah apa ekspektasi lo di awal? Kalau jujur, sebetulnya gue pribadi nggak naruh harapan banyak. Terus terang, ketika melihat CV-nya dari Patrick Kluivert, melihat rekam jejak dia sebagai pelatih, kita nggak usah pertanyakan dia sebagai pemain ya, karena eksepsional sebagai pemain gitu. Tapi sebagai pelatih kan, it's a totally different thing gitu ya. Dan dia terbukti nggak bisa untuk bisa menjadi pelatih yang cukup capable untuk megang sebuah tim, apalagi tuntutannya besar. Dan dia bukan masuk di awal, masuk di tengah jalan. Artinya lo zero mistake ketika lo menukangi Indonesia. Dan gue melihat kualifikasi dia nggak cukup untuk pegang kita. Jadi pas awal tuh mempertanyakan sebetulnya. Kan banyak juga yang pada saat itu nyerang lah ya, udahlah move on lah dari pelatih lama. It's okay. As a supporter, ya kita pasti support. As a pandit, as a analyst, pasti kita coba mengatakan apa yang kita rasakan based on apa yang kita selama ini analisis. Itu yang akhirnya keluar dari mulut gua gitu. Tapi kan akhirnya datang asistennya Alex Pastur, Dani Lanzat segala macem dengan tim kepelatihan yang beberapa catatannya lumayan dari sisi kualifikasi, tapi masih di level klub, bukan di level timnas. Tapi ya ada harapan. Dan semoga aja anggapan gue salah. Kan kita ketika mendukung timnas kan seperti itu kan. Walaupun kita agak-agak bertanya-tanya, agak-agak nggak yakin, tapi sudahlah, ini pilihan federasi, kita dukung. Semoga apa yang gue pikirkan itu salah dan tim akhirnya melaju. Tapi ketika kejadian kan, kayaknya kan kita pengen bilang, gue bilang juga apa. Kan kayaknya pengen ngomong gitu kan, tapi kan kita bukan anak kecil yang seperti itu, ya sudahlah. Artinya memang kemarin pilihannya untuk mengganti adalah pilihan yang tidak tepat. Karena di tengah jalan, segala kerumitan yang terjadi, dia harus zero mistake. Dari pertandingan pertama lawan Australia, gue udah melihat bahwa gak bisa ini. Karena apa yang kita lihat Australia di Jakarta dengan apa yang kita lihat Australia away, itu kan jauh banget ya. Iya, jauh. Maksudnya dari hasil pun, dari kualitas mereka pun sebetulnya banyak pemain intinya kan yang nggak main juga tuh Australia. Betul. Tapi kok kita bisa kalah sebesar itu gitu. Itu kan menjadi pertanyaan dan mempertebal ketidakyakinan terhadap Patrick Kluivert. Jadi lu sama seperti gue juga, Mas. Karena jujur ada juga rekam jejak digitalnya, tentu teman-teman juga tahu. Bahwa gue pada saat melihat CV dari Kluivert, ya gue udah bilang, wah nih CV-nya nih meragukan nih. Tapi pada saat ada tim kepelatihan yang dibentuk, yang dinarasikan, ya kan, sebagai tim kepelatihan terbaik, ya kan, ya udah, wah ini enak nih, apalagi kan juga yang diharapkan akan mengubah cara bermain timnas kita dari yang pragmatis menjadi lebih menyerang, possession football atau total football ya. Tapi lawan Australia itu, wah, gue kecewa kenapa begini. Terus menang lawan Bahrain, menang lawan China dan so on. Tapi sebelum masuk round 4 itu, gue masih punya rasa optimisme. Mungkin setelah 4 match ini, sebelum FIFA Matchday, mungkin setelah 4 match ini, kemudian nanti akan ditambah FIFA Matchday, seharusnya timnas kita bisa. Apalagi kemudian ada penambahan pemain kan. Sebelum FIFA Matchday ada Miliano, ada juga Mauro kan. Mauro masuk. Jadi itu ya oke lah, nih optimis nih, seharusnya kita bisa lah, walaupun nggak adil nih main di round 4.
Tapi satu catatan gue tentang Patrick Kluivert ini yang membuat gue khawatir di awal adalah soal ketidakpastian dia soal formasi. Karena dirubah tuh dari lawan Australia 4 pemain bertahan ke 3 center back lawan Bahrain China terus dirubah lagi. 4 lagi. Ke 4 pemain bertahan lawan Jepang terus di friendly match. Oke, 4 pemain bertahan tapi menangnya lawan Taiwan. Yang 6-0 itu wajar lah. Di bawah kita lawan Lebanon gak bisa menang. Jadi ini gue jadi berpikir, wah ini kok digonta-ganti begini. Wah ini artinya dia belum menguasai nih. Seperti apa dia mau bermain. Nah sekarang kan sudah selesai nih dia. Dan sudah 8 match. Dari 8 match ini Mas, dari segi statistik yang gue ingin nanyakan kepada lo, oke, timnas kita bisa mencetak total 11 gol dengan 2 friendly match. Tapi 6 gol dicetak lawan Chinese Taipei. Tapi kemasukan 15 gol. Nah kalau dari statistik ini, apa yang lu bisa lihat kelemahan dari timnas kita? Kalau kekuatan ya kita tahulah dengan materi pemain. Tapi kelemahannya apa ini? Sehingga kok kita bisa kemasukan sampai 15 gol nih. Padahal kalau kita lihat dari materi pemain atau dari pemain-pemain yang dipanggil, paling banyak tuh pemain-pemain yang bermain di lini pertahanan. Iya. Kalau ngelihat kelebihan tim kita kan sebetulnya ya di era Sintayong itu adalah defense. Karena kita defense-nya sudah cukup rapi, cukup sering membuat frustrasi lawan yang berada di atas kita dari sisi peringkat. Artinya kan dia menganalisis tim lawan secara precise. Lu defense serapet ini, lu punya kemampuan untuk counter, kapan lu melakukan counter, itu dikalkulasi sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan cukup banyak gol loh. Di awal 6 pertandingan itu kita bisa golin lawan Arab, bisa golin lawan Bahrain, bisa golin lawan Cina. Oke, kita kalah memang lawan Jepang dan kayaknya Jepang levelnya udah jauh lah ya sama kita mau siapapun. Tapi kita kasih perlawanan. Kasih perlawanan, ada shots juga cukup banyak. Artinya dari defense, dan itu kan Jepang bisa mengeksploitasi kelemahan kita yang ruang-ruang yang jarak antar lininya. Walaupun defense-nya rapi, tapi begitu jarak antar lini kosong, langsung tuh mereka masuk langsung menjadi gol. Itu kan butuh kalkulasi yang luar biasa dari Jepang dan mereka udah sering melakukan itu. Jadi ketika gue melihat timnya STY punya defense yang cukup rapat, makanya kenapa kan dulu kan kok yang datang pemain bertahan mulu ya? Nah itu, kok datang terus pemain bertahan? Ya karena memang setup tim kita ketika memasuki round 3 adalah bagaimana defense lo rapi, lo defense to counter. Emang itu strategi yang disiapkan Sintayong untuk bisa membuat tim kita punya peluang lah melawan tim-tim itu. Defense-nya dulu dirapiin. Tapi kan di Patrick Kluivert itu langsung mencoba something new yang belum tentu pemain kita bisa cepat adapt dengan sistem itu. Dan akhirnya yang apa menjadi kekuatan kita malah sama sekali nggak kelihatan dari defense itu. Dari sisi 4 back lawan Australia begitu terekspos, lalu kita ketika di counter kita begitu mudah di counter, padahal selama ini kita dihujani shots pun nggak kebobolan juga. Lawan Australia dia nggak bisa ngegolin ke kita kok, walaupun 20-an shots yang mereka lepas. Lawan Arab Saudi cuma 1 gol, padahal shotsnya 20 juga. Bahkan penalti juga di save. Jadi kan apa yang tadinya sudah kita punya yang menjadi kekuatan kita yaitu defense, akhirnya nggak jadi kekuatan kita juga. Jadi kita tidak punya kekuatan yang bisa kita andalkan. Tadinya kan kita punya at least we have a good defense and then we try to counter kan. Harapan kita seperti itu. Ya tinggal diterusin aja lah sama Patrick Kluivert kan. Kemarin sempat ada perbincangan menarik tuh sama Christian Carrasco gitu kan. Dia kan orang Chile. Lalu Chile 2 kali back to back juara Copa America. Dengan 2 pelatih yang berbeda. Lupa gua. Satu Jorge Sampaoli, satunya lupa siapa. Tapi pelatih kedua datang jarak hanya setahun. Bukan Pizzi. Juan Antonio Pizzi. Kalau nggak salah Pizzi. Kalau nggak salah ya, lupa gue. Argentina dia. Pokoknya beda 2, tapi pelatih kedua ini tetap memainkan skema yang pertama. Karena dia tahu ini skemanya works, bisa ngalahin Argentina di final, dan ini gue pertahanin. Dia nggak ada ego untuk gue mau something new lah. Orang gue nggak mau nerusin legacy pelatih lama. Tapi kan lu nggak tahu lu dapet target ujungnya apa itu kan. Tapi dia mau tahu target ujungnya works dengan pelatih lama, gaya bermainnya sama, mayoritas pemainnya sama. Dan akhirnya mereka back to back champions. Itu kan menunjukkan ya pelatih nggak apa-apa. Kalau lo identify itu sebagai kekuatan pelatih lo yang lama, ya manfaatin, orang pemainnya masih sama. Tapi gue nggak ngeliat itu dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert. Sehingga kita jadi nggak punya kekuatan, kita nggak punya something yang we can rely on gitu. Defense-nya nggak punya, counternya juga
nggak selalu on point. Dan ketika kita punya possession banyak, bingung juga manfaatin possession itu. Jadi nggak ada kelebihan utama gitu dari tim ini. Tapi perdebatannya seperti ini, Mas. Gua masih ingat bahwa materi pemain kita nih bagus ya, standar Eropa, dan banyak pemain yang sebetulnya juga punya naluri ofensif. Jadi kenapa harus main bertahan? Seharusnya jika para pemain ini bermain dengan konsep yang lebih menyerang, seharusnya timnas ini bisa mencetak banyak gol. Tapi ternyata yang dari tadi gue sebut lu statistik, 6 gol itu hanya lawan tim paling lemah itu, Chinese Taipei. Bahkan lawan Lebanon kita gak bisa mencetak gol. Dan kalau dikatakan lagi striker, ya sebetulnya kan striker ini masalah sudah dari zamannya STI juga. Bahkan gak ada Ole. Ya kan oke lah, Ole gak main di 2 friendly match, di round 4 ini juga mainnya gak full. Tapi kan sebetulnya pemain dari second line bisa memberikan kontribusi. Karena sejak STI latih, memang banyak cetak gol dari second line. Nah, lu melihat apakah second line ini tidak terbiasa bermain menyerang? Atau memang second line kita ini berbeda permainannya ketika sekarang dipegang Kluivert? Iya, ada perbedaan juga. Ada perbedaan personel juga. Yang kayak Lino nggak dimainin, Witan nggak dimainin, Egy itu kan pemain-pemain yang bisa kontribut memberikan gol juga. Walaupun mereka tidak selalu starter juga. Tapi mereka ketika dimainkan punya kemampuan untuk memberikan kontribusi gol. Lalu strategi cadangan Pratama Arhan style. Nah, itu kan ya kita mau ledekin mau apa, berujung golnya banyak kok. Betul. Di round 2 nongol gol tipe seperti itu, di round 3 nongol gol juga golnya Tom Haya lawan China. Betul. Artinya ketika situasi mendesak untuk lo melakukan sesuatu yang gak work sepanjang pertandingan, at least lo punya strategi cadangan lah ya, bisa dibilang seperti itu. Plan B. Itu nggak bisa dimanfaatkan juga karena kita nggak punya pelempar seperti itu. Kita nggak usah bilang itu sebagai ini apaan sih lempar doang. Sekarang kalau kita lihat di Premier League banyak yang manfaatin itu. Sekarang ada perubahan seperti itu. Tidak lagi tim bermain seperti Pep Guardiola. Bahkan Pep Guardiola udah mengubah gayanya untuk main lebih direct. Karena tim-tim di Premier League sekarang manfaatin gaya yang lebih direct. Lebih banyak gol-gol behind the defense, mereka lari, mereka cetak gol. Itu udah bahkan dari analisnya Opta pun melihat seperti itu gitu. Ada perubahan cara bermain, termasuk lemparan-lemparan ke dalam itu. Itu salah satu opsi. Salah satu opsi yang dan menjadi tren juga, dimanfaatkan juga sebagai salah satu hal yang bisa memperbesar peluang lo untuk mencetak gol. Kenapa PSG itu melempar bola langsung ketika kick off keluar? Itu kenapa itu? Kenapa? Karena di posisi dekat gawang, lo ngelempar, lo kan mendapatkan possession yang dekat dengan kotak penalti. Entah itu berupa lemparan yang jauh, entah itu berupa lemparan yang pendek yang lo bisa operate langsung dari situ, lo pegang bola, tapi udah dekat dari situ kan. Tapi kalau lo mulai kick off dari tengah, lalu lo mencoba membuild dari situ, kan lo nggak langsung dapat di ujung. Tapi lo nunggu dulu. Harus nunggu. Proses dulu untuk lo bisa sampai ke kotak. Tapi apa yang dilakukan PSG? Itu mereka udah langsung ada di depan kotak kan ketika mereka melempar bola. Artinya kan pada saat pemain tim lawan melempar bola kan mereka sudah di sana kan, kasih pressure kan, dan bisa saja ada kesalahan. Betul, itu ternyata dipelajari juga dan menjadi tren juga. Artinya kan nggak melulu lu harus bermain dengan full possession, dengan full force menyerang terus-menerus tanpa hasil akhirnya gitu kan. Jadi lu harus mengubah sesuatu gitu. Yang kedua, pemain-pemain kita kan belum terbiasa bermain di timnas. Harus gua akuin lah ya, pemain-pemain kita yang baru datang kan belum pernah bermain di timnas senior selama ini kan. Mereka kan yang baru. Yang lama pun ketika sebelum di Indonesia kan mereka belum pernah jadi personil timnas senior. Betul. Jadi kan apakah mereka sempat merasakan pressure sebesar ini? Di level klub mungkin, di level timnas beda lagi. Sementara yang kita hadapin, yang udah biasa banget main di timnas secara bersama-sama. Betul. Mau di level juniornya lah, setelah mereka naik lah, Arab Saudi ada regenerasi lah. Tapi kan mereka sudah merasakan atmosfer itu berulang kali. Ini maksudnya yang pemain-pemain keturunan kita kan? Pemain keturunan kita. Jadi kan kalau kita bilang pemain kita bagus, on paper. Di klub. Tapi kan mereka pernah nggak punya ketegangan sebesar ini, punya tekanan untuk harus menang seperti ini kan? Mungkin aja ada yang nggak siap secara mentally sehingga nggak keluar permainannya kan? Itu kan juga harus dipikirkan oleh pelatih. Gimana ya buat mereka tuh langsung nyaman as a team. Itu kan
itu PR-nya pelatih pastinya kan. Nah, gue nggak ngelihat pelatih tuh bisa melakukan itu untuk membuat pemain nyaman, untuk membuat pemain. Kalau ngotot iyalah mereka semua tampil ngotot gitu. Tapi kan kalau ngotot nggak diarahin, nah kan kita nggak dapat hasil bagus juga. Betul, nah, gue nggak ngelihat Patrick sebagai pelatih yang bisa ngarahkan itu. Apalagi di bawahnya dibilang, yaudah Patrick adalah cuman apa ya? Sosok doang. Tim kepelatihan akan berpikir dan akan punya solusi. Nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan, ya kan? Yang gue mau tanyakan ke lu, betul nggak sih bahwa tim kepelatihan ini total 18 orang? Betul, kalau jumlah ya ada tim nutrisi, ada tim fisik, ada tim segala macam bentuk tim lah ya, pelatih kiper, pelatih striker. Pokoknya pelatih-pelatih itu kalau dikumpulin ya totalnya segitu gitu. Artinya dari PSSI pada saat melakukan pergantian pelatih, sebetulnya mereka juga persiapannya sudah menyiapkan tim yang solid gitu sampai 18 orang kan. Betul. Karena sepengetahuan gua atau mungkin juga gua salah yang gua dapat informasi sebelumnya, Shin Tae-yong kalau nggak salah total tuh sampai 9. Betul, ya? 9. Terakhir ya ditambah pelatih striker itu ya. Nah, pelatih striker kalau nggak salah ya. Tapi ada juga pelatih lokal yang dia bawa seperti Novarianto, untuk dia sharing ilmu. Pernah juga kalau nggak salah dia bawa Karis Yulianto dan Tommy Haryanto. Ikut magang, magang aja ya kan nggak fix. Kluivert nggak ada pelatih lokalnya, Luis Mia saja ada itu ada. Iya kan, Luis Mia bahkan kalau nggak salah 2 atau 3 dia bawa. Kluivert ini nggak ada pelatih lokal. Sempat kita tahu berita di interview, tapi gak ada yang cocok. Ya kan, kalau menurut gua dengan adanya pelatih dari luar datang yang tentu ilmunya dianggap lebih baik daripada pelatih lokal, sebaiknya ada pelatih lokal juga dong. Untuk sharing ilmu juga. Betul. Dan juga untuk membantu pelatih asing ini. Walaupun banyak pemain kita adalah pemain-pemain keturunan. Tapi gua agak bingung, Mas, lu bisa kasih pandangan lu gak sih? Kenapa sih gak diambil satupun pelatih lokal? Ada asisten pelatih fisik. Kalau nggak salah tuh. Imam siapa itu ya? Imam Sofi, kalau nggak salah dia ya. Nah, kenapa sih gak diambil asisten lokal gitu? Kan oke juga. Ya, bukan artinya wajib. Tapi biasanya kan kalau ada pelatih asing, adalah asisten lokalnya juga. Arab Saudi juga ada kok. Gue lihat Qatar pun ada kok. Dan mereka juga sebetulnya bisa lah membantu translate ke para pemain kita yang bermain di domestik. Lu ada dapat informasi gak sih kenapa sih gak diambil satupun pelatih lokal? Oke, memang sekarang Kluivert sudah gak ada lagi. Tapi kan kita sedikit banyak ingin mengupas lah apa yang terjadi ketika Kluivert menjadi pelatih. Karena harapan kita besar. Dengan dia masuk, ya kan, bahasanya juga sekarang sudah sama, katanya culture-nya pun harus sudah sama. Artinya komunikasi sudah oke, feeling pemain seharusnya sudah oke, karena mayoritas bermain di Eropa atau Belanda. Tapi kok gak ada gitu pelatih lokal? Apa kira-kira pertimbangan menurut lo? Apa lo ada dapat informasi? Enggak juga sih, sempat mendengar bahwa proses yang tadinya disebut ada Zulkifli Syukur, yang akhirnya kan dia masuk ke tim U23 ya, ke pelatihnya Gerald van den Berg gitu. Tapi kan ketika Kluivert datang, ada beberapa percobaan atau audisi lah katanya kan, untuk pelatih-pelatih lokal kita. Salah satunya Zulkifli Syukur untuk bisa dicoba sebagai salah satu tim asisten pelatih gitu. Tapi yang gue dengar adalah itu tidak diteruskan. Maksudnya proses itu tidak diteruskan gitu. Yang kita dengar di media adalah bakal ada audisi, bakal ada wawancara, bakal ada ini, bakal ini, tapi kayaknya tidak diteruskan sampai level akhirnya ada pemain, ada pelatih lokal yang ada di timnas. Kalau kita ngelihat timnya STY kan, kita lihat ya gimana Nova bisa menjembatani apa yang terjadi dengan pelatih dan juga pemain, bisa terlibat langsung untuk bisa bantu mengkoreksi atau apa ya misalnya yang berbeda pandangan atau apa gitu kan. Ada jembatan yang tahu sepak bola Indonesia. Kalau gue pribadi sih harusnya ada gitu ya. Karena tim-tim di luar pun hampir semuanya asistennya pasti lokalnya ada gitu kan. Tim-tim yang kita lihat kemarin menjadi lawan kita pasti ada asistennya yang lokalnya gitu. Jadi ya kalau boleh dibilang menyayangkan, salah satunya menyayangkan hal seperti itu. Karena kan di luar kemampuan untuk bisa menjembatanin itu, kan akhirnya ada ilmu juga yang bisa didapat dari itu. Nah, dari sorry gue interupsi, Pak Kang Seo itu pernah menjadi asisten Gus Hiding. Iya kan? Betul. Kan dia belajar banyak. Gus Hiding juga lama kan menjadi pelatih Korea. Walaupun memang dia tidak memakai cara yang sama seperti Gus Hiding melatih Korea. Tapi ilmu ini kan yang mahal kan? Dan memang karakternya berbeda lah Gus Hiding dengan Pak Kang Seo. Jadi sekarang seperti yang tadi lo bicarain Nova kan di timnas U17 lumayan. Walaupun ya belum tentu juga nanti bisa
sampai juara Piala Dunia U17 ya kan. Tapi secara permainan kita melihat masih ada shape-nya gitu, masih ada bentuknya gitu. Betul. Mainnya ada purpose-nya kan, yang kalau kita bilang kan gitu kan. Oh, ini tim mau bermain seperti ini. Oh, kelihatan gitu. Oh, kelihatan dia mempertahankan defense yang rapi juga, kadang-kadang counter juga. Masih ada beberapa alternatif strategi lah yang coba diterapkan kalau something nggak works gitu kan. Artinya ya Nova bisa menganalisis apa yang terjadi di lapangan dan dia coba mereparasi itu. Itu kan kelihatan dari tim dari U17 itu yang akhirnya bisa sampai ke Piala Dunia itu sendiri. Jadi ya sangat disayangkan lah. Kalau dulu Luis Milla kan juga ada Bima Sakti di situ kan. Ada pelatih-pelatih di bawah. Lupa dia, ada dua orang kalau nggak salah. Sandi ya? Lupa ya. Pokoknya ada Bima saya Sakti. Itu hari Bima Sakti sama siapa gitu ada dua orang. Dan akhirnya kan dia yang sempat menggantikan di beberapa pertandingan sempat menggantikan gitu. Tapi kan ya itu lu tetap butuh ada personel dari tim kita yang pastinya itu adalah mantan-mantan pemain. Kan sering-seringnya kayak gitu kan. Kalau kita lihat adalah mantan pemain dan menjadi asisten. Bahkan ya Patrick Kluivert kan juga dulu asisten juga kan dari Louis van Gaal gitu. Jadi lo tetap membutuhkan, kalau lo pelatih luar, lo tetap membutuhkan bantuan dari pelatih lokal. Iya, lokal. Meskipun mayoritas pemain kita bermain di Eropa, tapi kalau ada mereka kan lebih baik lagi. Ya kan, paling tidak mereka juga bisa membantulah pelatih asing ini, dan yang paling penting itu ilmu yang penting untuk mereka dapat. Oke. Tapi sekarang Patrick Kluivert dan PSSI telah mengakhiri kerjasama. Jadi yang gue dapat informasi mutual termination ya. Tapi ada kawan gue juga yang tadi gue ngobrol, dia juga mengatakan walaupun mutual termination seharusnya adalah semacam kompensasi yang diberikan, seharusnya, tapi mungkin nggak besar-besar amat gitu. Jadi sekarang tim kepelatihan asal Belanda ini yang sudah tidak akan melatih timnas Indonesia lagi, yang gue ingin tanyakan ke lo, bahwa keputusannya dari PSSI untuk berhenti kerjasama ini, apa faktornya gitu? Karena jujur, gue sama sekali gak ngeprank. Dan itu memang adalah feeling natural gue. Jadi gue sama sekali gak berbohong ketika memang gue buat konten. Dan gue menyatakan, lagi-lagi ada rekam jejak digitalnya, bahwa gue gak yakin Patrick Kluivert akan dipecat. Karena sebelumnya Gerald Van den Berg gagal total, dipertahankan. Ya kan, itu wakil ketua umum yang ngomong di salah satu preskon, bahwa Indra Safri menjadi pelatih dari timnas U23 atau U22 untuk SEA Games. Tapi Gerald tetap sampai durasi kontraknya selesai. Ya. Tapi gue gak nyangka tiba-tiba Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya itu ya kan berhenti kerja sama dengan PSSI. Ada apa kira-kira di balik ini semua kok? Dan secara tiba-tiba tuh siang, kok ada update nih dari IG-nya ketua umum PSSI Erick Thohir bahwa sudah selesai kerjasamanya kan? Kalau waktu ST kan sampai ada preskon tuh live ya kan? Atau ini nanti preskon nyusul kali? Katanya sih tunggu 2 hari lah. Oh, tunggu 2 hari, oke. Nah, apa menurut lo faktornya? Kalau ini kan sudah menjadi chaos, sudah menjadi national crisis sih kalau menurut gue ya, karena begitu besar desakan publik yang menuntut pertanggungjawaban Kluivert lah, pertanggungjawaban federasi lah, karena memang narasi yang dibangun sendiri oleh federasi dan juga orang-orang yang mewakili federasi ya. Tim pelatih yang terbaik lah, kita ganti pelatih supaya kita punya kans lebih besar menuju Piala Dunia. Itu kan, loh kalau lo sampai enggak, lo jadi bumerang lo nih. Itu kan kita berpikiran seperti itu kan. Karena kan, tuh kan Kluivert menang 2 kali main aja, kita udah lolos ke round 4. Narasi-narasi seperti itu kan bukan public speaking yang bagus sebetulnya ya, untuk sebuah federasi. Pernah nggak sih kita ngelihat FA Inggris wakilnya ngomong gitu, lihat tuh Southgate seperti itu? Enggak. Sebentar, gue main tanya lu jawab jujur. Lu tahu nggak siapa ketua umum dari Federasi Inggris? Pangeran itu? Nggak tahu gue. Pangeran Williams? Enggak, gue nggak tahu. Lu tahu nggak? Pangeran Williams itu ini ya penasehat ya? Ya nggak tahu gue. Ya makanya nggak penting buat orang Inggris juga untuk tahu siapa ketua federasinya. Untuk orang Perancis pun mungkin dia nggak peduli siapa. Gue nggak tahu ya kan siapa juga. Apalagi, tapi gue tahu pelatihnya siapa, Didier Deschamps. Yang jelas kan ya pelatih. Kalau timnas itu kan ya pelatihnya siapa gitu kan. Federasi ya kita nggak banyak tahu lah ya. Kecuali yang punya kasus, akhirnya kasusnya naik. Itu beda lagi. Beda cerita gitu. Tapi kalau untuk normal-normal aja, ya nggak perlu nongol lah ya untuk bisa punya nama gitu. Apalagi terus disuarakan bahwa sekarang federasi seperti ini gini-gini, selalu mengagung-agungkan, menaik-naikkan pencapaian gitu. Tapi kan
aduh ini kalau nanti sampai nggak sesuai ekspektasi gimana ya? Itu kan harusnya itu kan dipikirkan. Stay low aja gitu kalau ternyata sih kita ganti pelatih bener kan? Udah gitu aja. Dan itu yang kita harapkan. Iya, itu yang kita harapkan. Bahwa benar dan bagus gitu. Dan wah ternyata kita salah. Wah ternyata pemikiran mereka selama ini benar. Tapi kan enggak gitu kan. Jadi ya itu yang gue sayangkan dan sudah menjadi national crisis. Ya untungnya krisis itu coba langsung dihentikan. Karena kalau berlanjut udah pasti kemana-mana. Jadi keputusan untuk menghentikan Patrick Kluivert sudah tepat. Kalau gue pribadi melihatnya federasi sudah mengambil langkah yang tepat karena dipertahankan nggak akan sehat juga. Kasihan juga buat Kluivert. Tim kita juga trustnya udah nggak ada terhadap pelatih ini. Walaupun kita bicara ini kan kita berproses mah pelatih yang lama berproses karena kan waktunya udah panjang gitu. Kalau pelatih baru ya lo result oriented karena lo dituntut untuk mencari hasil gitu kan. Tapi hasil ini nggak tercapai. Jadi keputusan untuk mengganti sudah tepat supaya tidak berlarut-larut. Chaosnya nggak kemana-mana. Tapi nextnya setelah itu apa? Itu yang kita harus tunggu dan penjelasan sendiri dari versinya federasi kan belum keluar. Belum. Kenapa akhirnya keputusan itu datang? Kita berpikir harus ada rapat exco dulu. Biasanya kan seperti itu kan. Akhirnya para exco setuju, lalu ketua federasi akhirnya mengumumkan untuk termination lah atau mutual agreement lah atau apa gitu. Tapi langkahnya sudah tepat. Tapi apa yang mendasari langkah itu belum kita tahu nih. Itu yang nanti kita tunggu ya kan. Dan kita harapkan nanti akan ada penjelasan. Tapi yang menarik Mas, bahwa Alexander Zayers Dirtek, Jordi Cruijff, penasihat teknis, dan juga Simon Tahmata, Head of Talent Scout, dipertahankan. Artinya memang sekarang federasi punya dong planning untuk bisa pembinaan pemain usia muda. Kalau yang waktu ditanyakan, Mas lu Patrick out atau enggak? Tergantung federasi semuanya kan, selalu gue bilang ini. Kalau federasi melihat ini sebagai investasi besar yang sudah ditanamkan, begitu banyak duit yang sudah ditaruh untuk membawa tim pelatih itu, untuk membuat timnas kita linear dari tim senior sampai tim bawah. Kan kita selalu bicara itu kan, di U17-nya, U20, U23 ini pelatihnya sama, asalnya sama, dirteknya sama, dari Belanda juga, talent scoutingnya juga, dari Belanda juga. Jadi kita mau mencari something yang lebih jauh. Kita bicara jangka panjang. Kalau itu emang lu mempertahankan Patrick untuk itu, masih ada make sense-nya lah. Walaupun gue lebih melihat ya lu kemarin kan karena harus lolos jadi gagal menurut gue, jadi tetap aja harus diganti. Cuman kan beberapa personel punya kemampuan untuk bisa menyusun itu, termasuk si Zwiers karena kan apa yang dia bantu terhadap Jordania sehingga Jordania bisa lolos. Om Simon, bagaimana dia memang dia punya akademi, dia bisa mencium scout seperti apa, itu kan something yang kita butuhkan. Orang-orang seperti ini kita butuhkan untuk mengatur nanti timnas itu mau arahnya kemana sih? Nah itu, purpose-nya seperti apa sih? Ya kalau orang-orang ini dipertahankan, ya wajar aja karena mereka punya kualifikasi untuk bisa turut membantu kita dari level terbawah sampai ke atas. Jadi ya personel-personel yang dipertahankan make sense, orangnya itu orangnya ini. Jadi Mas, gue sepakat sama lo, ini bukan setting ya kan, tapi memang gue respect banget sama Mas Aryo ya kan, karena Mas Aryo salah satu dari sedikit pengamat yang memang objektif ya kan, jadi gue respect banget. Gue sama pemikirannya sama lo ya, kalau memang PSSI mau melakukan pergantian pelatih itu adalah hak mereka, mereka yang mungkin lebih paham daripada kita, tapi kemudian it doesn't work ya kan, nggak berjalan lah, sehingga memang harus ada penghentian kerjasama. Sebelum kita ke calon pelatih baru, nah sebelumnya kan yang kita dapat informasi sebelumnya, ya kan ini kan yang memang beredar di media bahwa ketua umum yang interview, betul kan? Calon pelatih untuk menggantikan SC dan yang datang hanya Patrick Kluivert. Kemudian dipilihlah Patrick Kluivert. Nah sekarang untuk calon pelatih baru yang sekarang ini, tapi gue deg-degan juga sih. Ini kan sekarang kan calon pelatih baru lagi nanti datang. Kita harus kasih dia waktu dong sekarang, iya kan, untuk proses. Kita gak bisa mengharapkan prestasi sekarang. Kalau Kluivert itu tadi gue mengatakan hasil karena lu melanjutkan, iya kan, ini udah ada tuh fondasinya. Yang gue ingin tanyakan, ini sekarang yang memberikan masukan untuk calon pelatih baru Dirtek atau lagi-lagi dari exco dan ketua umum? Kalau menurut lu, kan ada nih Dirtek sekarang. Ya harusnya Dirtek punya peran yang vital ya. Lebih besar, punya peran yang harusnya bisa memberikan masukan yang
sesuai dan memberikan masukan yang punya landasan yang kuat. Kalau kemarin nggak tahu ya, yang ngasih masukan siapa, menurut gue pribadi landasannya nggak kuat. Bukan ada tuh viral, banyak yang kasih masukan. Iya ya. Ada kan viral kan banyak. Ada banyak yang ngasih masukan, banyak yang diajak diskusi, tapi... Lu gak diajak? Enggak? Enggak. Sama dong, gue juga gak diajak. Pernah sekali diajak tapi gue nolak. Oh masa? Pernah. Yang ngumpul oke. rame-rame itu, pernah diajak, pas nggak bisa jadi... Tapi kalau untuk makan-makan boleh lah. Enggak juga untuk sih. Makan-makan aja, gak perlu ngobrol. Itu sekarang Zwiers pasti harus punya apa ya, kalau dia ngelihat ini presentasinya harus cukup jelas lah ya. Pelatih kita nanti kualifikasi harus seperti ini, minimal requirements-nya adalah ini. Oke, ini menarik. Minimal requirements apa kalau menurut lu? Ini kita hanya brainstorming aja. Kalau gue pribadi, dia harus punya kapabilitas pernah memegang timnas dengan hasil yang bagus. Oke. Entah itu meloloskan sebuah tim ke Piala Dunia, entah itu berlaga di Piala Asia, pernah ke quarter finals, semifinals Piala Asia. Oke. Pokoknya lu terbukti punya kemampuan untuk megang timnas dan punya hasil yang cukup bagus. Oke. Lalu kalau yang pernah berlaga di Piala Dunia lebih baik lagi gitu kan? Iya, lebih baik. Pernah betul. berlaga di Piala Dunia, pernah membawa sebuah tim ke Piala Dunia dan berlaga di Piala Dunia itu lebih baik. Karena kan memegang tim nas dan juga tim klub kan berbeda. Beda. Lihat aja Hansi Flick kurang apa sih di Bayern Munchen. Betul, begitu di Jerman hancur loh. Nah, itu example yang bagus. Kan? Itu example yang paling dekat. Iya. Yang paling bagus Sextuple dengan Bayern Munchen. Nah, itu betul. Di timnas babak belur gitu. Tapi di Barcelona bagus lagi dia. Di Barcelona bagus lagi. Artinya kan di klub bisa aja pelatih bagus. Ya, artinya kita nggak bisa membandingkan kinerja pelatih di klub dan juga di timnas karena itu dua hal yang berbeda kan. Ini di klubnya bagus, di timnasnya aja belum tentu bagus. Lah ini di klubnya jelek, disuruh megang timnas, ya kan? Kalau yang pelatih sebelumnya kan, di klubnya aja. Tapi Curaçao kemungkinan lolos loh sekarang. Nah itu, apa tuh? Karena memang ada fondasi dia. Nggak mungkin ya. Oke. Ya kalau ngelihat Patrick kemarin kan di klubnya aja kan dia nggak. Yang Turki. Yang di Turki. Dia kan juga nggak memberikan sesuatu untuk klub itu gitu. Nah ini yang punya something. Begitu banyak trofi untuk klub aja ketika ke timnas saya susah. Dan timnas Jerman yang memang dan pada saat itu bagus. Materinya kan mirip dengan yang di klubnya sebetulnya kan. Betul. Kok nggak bisa? Berarti kan ada yang something yang special yang dibutuhkan oleh seorang pelatih untuk megang timnas. Iya betul. Ada juga yang nggak punya mantan pemain gitu ya, bagus gitu. Tapi dia ada beberapa kasus yang seperti itu gitu. Tapi kebanyakan adalah dia pernah megang klub, dia pernah megang ini dengan sukses, makanya dia dibawa ke situ. Tapi kalau yang kualifikasinya nggak pernah ke situ, ya jangan. Kalau gue pribadi melihatnya harus dulu. Lebih baik lagi kalau dia tahu kawasan kita, kalau dia tahu sepak bola Asia. Kenapa pelatih-pelatih dari Prancis begitu sering dipakai di Afrika? Karena kan dia tahu kan language-nya dia tahu, cara bermain tim-tim Afrika yang sering juga main di Prancis, pemain-pemain Afrikanya. Nah, itu Hervé Renard kan sukses juga. Hervé Renard kan di Pantai Gading ya dia. Pantai Gading sama Zambia, 2 kali juara Piala Afrika. Dulu Henry Michel. Berapa kali sering bawa negara di Afrika. Pantai Gading juga pernah Pantai Gading pernah juga. Bruno Metsu. Jadi kan emang pelatih-pelatih yang Bruno Metsu Senegal. Dia tahu kawasan itu gitu. Itu kan yang kita butuhkan. Yang paling pas mungkin kalau mau pelatih Eropa, ya Carlos Queiroz, ya kan? Dia pernah di Afsel, dia pernah bawa Afsel di Iran. Di Iran dia juga bagus, 3 kali loh Piala Dunia sama dia gitu. Dia udah tahu kan kawasan ini. Kalau pemainnya pemain Indonesia semua gitu main di lokal mungkin sulit gitu. Tapi sulit. Ini sekarang udah beda. Ya, sekarang udah beda kan pemainnya banyak main di Eropa. Pelatih-pelatih asal Eropa pasti klub juga untuk bisa bermain sama dia gitu. Jadi ya kualifikasi requirements-nya adalah pernah memegang negara dan terbukti bagus ketika megang negara, pernah mengantar sebuah negara ke Piala Dunia, atau pernah berlaga di Piala Dunia. Ya, Sintayong kan sebetulnya masuk kriteria ya, membawa ke Piala Dunia, pernah berlaga di Piala Dunia, jadi dia tahulah tekanan seperti apa, yang lo butuhkan, kemenangan seperti apa. Lo nggak perlu ngegas di sini, tapi nanti di sini kan yang kayak gitu-gitunya tuh udah tahu. Dibandingkan pelatih yang jago sebagai pemain,
tapi nggak punya requirements dalam melatih. Jangan sampai salah lagi. Oke, memang artinya kan dalam hal ini kita harapkan Dirtek kita bisa memberikan masukan yang baik ya, dan kemudian nanti tentu akan dievaluasi lah oleh anggota Exco dan juga PSSI. Tapi yang satu berita yang lagi viral ya, gak tahu ini benar atau enggak. Ya kan ini kan hanya berita-berita yang sekarang banyak masuk. Bahwa mayoritas dari Exco menginginkan Sintayong kembali. Benar gak sih itu? Ya ini kan hanya berdasarkan pernyataan kemudian menjadi viral, ya kan? Ya sebetulnya sih Harvey juga harus kembali ke Arab Saudi sukses, ya kan? Tapi dengan Sintayong kembali ke timnas, apakah ada kemungkinan Sintayong mau kembali melatih timnas Indonesia dengan cara perpisahan yang kita lihat sebelumnya? Kalau Renard mungkin tidak menghadapi apa yang dihadapi Sintayong di sini, jadi dia comeback-nya mulus gitu ya. Sementara ini kita kan bad break up ya. Pacaran putus yang putusnya nggak enak gitu. Jarang sekali ketika balik lo bisa balik lagi dengan situasi yang sama. Kalau gue pribadi, gue melihatnya Sintayong itu adalah the one that get away gitu. Maksudnya kita menyesal telah kehilangan dia, tapi untuk dia balik lagi, kalau gue sih sebaiknya jangan, karena akan chaos lagi. Dunia persosmedan akan terus, pasti dia akan digoyang. Tekanan lebih besar. Betul. Kalau dia nggak deliver, wah makin rame lagi pasti kan. Bener kan waktu itu sebaiknya dia dipecat kan, yang kayak gitu-gitu. Nggak sehat buat pelatihnya, nggak sehat buat tim juga. Timnya akan terganggu secara mentally. Kenapa ya nggak mulus nih pelatih kita, dukungan nggak murni pasti 100%, pasti ada yang pro, ada yang kontra, seperti itu. Jadi sebaiknya seperti halnya Patrick kita tutup buku, ya Sintayong juga. Kita hanya bisa menyesali kenapa kita memecat Sintayong. Itu aja sih yang akan terus menghantui kita. What if tetap Sintayong di situ? Oke, ini what if ini, ya kan ini ada perdebatan ya. Bahkan antara gue dengan teman gue baru tadi pagi, ya kan? Kan ada perdebatannya semacam ini, ya kalaupun Sintayong masih melatih timnas Indonesia juga belum tentu lolos ke Piala Dunia. Lolos, gue bilang sih. Hah? Lolos ke round berikut ya? Enggak, belum tentu lolos ke Piala Dunia. Ke Piala Dunia. Kalau kita bicara lolos dulu ke round berikut nih, ke round 5. Oke, ke round 5. Minimal bisa lah ke round 5. Bisa. Kalau round 4 menurut gua udah pasti. Iya, betul. Kan yang dikhawatirkan federasi, dari versinya federasi kan mereka khawatir kita round 4 nggak masuk. Nah, itu. Kekhawatirannya itu. Tapi kan gue selalu bilang Sintayong itu kan butuh pelajaran dari game-game awal di round 3 itu. Dia sudah tahu cara bermainnya, 5 game awal dengan 3 laga home yang akan wajib dimenangi, dan menurut gua akan dimenangi. Kita lawan Bahrain di sana kayak gitu mainnya. Bagus. Di sini yakin banget gua bakal menang. Lawan China gue yakin banget pasti bakal menang. Arab Saudi memang yang paling berat. Betul. Tapi kita bisa kalahkan di sini. Dan gue bilang ya udah, ini tinggal nunggu kita dapat 2 kemenangan lagi. Siapa tahu bisa ngimbangin Australia kalau game plan-nya bisa defense juga, rapi. Bisa aja gitu. Karena mereka itu ada 6 sampai 7 pemain yang nggak bisa main. Dan ketika Sintayong diganti, poin kita 6, runner up-nya poinnya 7 loh. Nah itu. Beda 1 loh. Concernnya apa gitu kan sebetulnya pergantian itu. Jadi itu yang masih mengganjal. Kan dari awal kita mengganjal. Jadi sebaiknya dia jangan kembali. Kalau gue lebih melihatnya sayang banget lah, kita punya peluang yang besar tadinya bersama dia, tapi karena sudah kejadian chaos seperti ini, kalau dia balik kasihan dia juga. Yang satu belum tentu dia mau, itu kan masih ada juga. Itu juga. Setelah lo di depak kayak gitu, apa lo tetap mau kan? Belum tentu. Kalaupun mau pasti akan tidak sehat situasinya. Betul. Oke. Kalau menurut gua Mas, selain juga tadi lu bilang bahwa calon pelatih baru, ya betul, rekam jejaknya ini harus jelas, ya kan? Karena awal waktu kita lihat Kluivert, kita langsung cari referensi ke CV-nya. Iya dong, dia pernah melatih di mana? Oh, ternyata gini. Waduh, ini ngeri banget nih. Betul. Walaupun kemudian ada berapa orang yang masuk lah sebagai tim kepelatihan, tapi kalau bagi gua, pelatih siapapun nanti yang baru itu harus tegas di ruang ganti. Ya, itu juga. Harus tegas. Betul. Ya kan, jadi jangan sampai pemain menganggap mereka udah paling top. Karena gak ada pemain yang lebih besar dari tim. Dan betul juga, gak ada pelatih yang lebih besar dari tim. Tapi pelatih dibutuhkan untuk menyatukan para pemain. Artinya, ruang ganti itu harus kondusif. Nah, gue gak ngerti apa yang terjadi dengan Justin Hubner. Ya kan, sampai dia gak masuk ke DSP pun. Padahal menurut gue dia pemain yang
Kita perlukan lawan tim-tim Timur Tengah. Ya kan, bukan artinya gue so tahu, enggak, kita lihat track record dia. Betul. Gue gak ngerti kenapa Jakob Sayuri sampai harus mainin di fullback, gue gak ngerti sama sekali. Gue gak ngerti kenapa Tom Hay gak dimainin dari awal. Gue gak ingin berspekulasi, tapi apa yang sebetulnya terjadi di ruang ganti kita. Gue gak ngerti kenapa harus ada podcast sebelum pertandingan melawan Irak untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Nah, aneh kan? Itu match day loh. Buat apa itu podcast? Jadi gue berharap pelatih baru itu nanti bisa menjaga ini ruang ganti ini. Dan kalau ada pemain yang aneh-aneh, udah gak perlu dipanggil. Kalau menurut gue, itu baru pelatih yang tegas. Herve Renard itu coret loh. 7-8 pemain loh. Dia panggil pemain-pemain baru. Sebenarnya ini yang gue dapat bocoran, ini bener nih. Gue gak bohong sama sekali. Itu sebenarnya Federasi Arab Saudi sudah kasih dia ultimatum. Ini lu lakukan perubahan ini, lu kita pecat loh. Kalau gak bawa ke World Cup. Jadi bukan berarti dia safe. Dia tuh akan dipecat kalau gak bawa ke World Cup. Tapi dia ambil resiko itu walaupun bukan pemain yang 20 tahun, diambil enggak, yang 22, 23, max tuh 24 diambil. Maka itu Arab Saudi mainnya sebenarnya gak ada teamwork, individu, karena ini banyak pemain baru yang dia bawa. Tapi dia tegas, udah gue mau coret nih. Bahkan kiper yang legendaris itu, yang ngeyel juga itu kiper. Back yang ngocol itu. Backing gak diambil. Gak diambil juga. Coret aja, udah gak. Padahal mereka masih bisa main. Nah, gue ingin pelatih yang tegas seperti itu. Ya udah, lu nggak mau nih, gak suka nih, udah gak usah. Ambil pemain lain seperti Virgil lah gitu. Ya kan? Kalau menurut lu seperti apa? Ya memang harus keras. Dan jangan ada intervensi dari orang lain lagi, ya kan? Ya seperti STY kan sebetulnya tegas. Ya itu kalau benar. Kita bicara tegas. Itu pelatih tegas, bahkan isu yang berkembang sekarang menunjukkan ketegasan dia terhadap beberapa pemain. Itu kan something yang emang dibutuhkan di tim kita. Kita butuh someone yang harus punya kemampuan untuk bisa megang ruang ganti, tegas di ruang ganti, dan terhadap siapapun, terhadap ini pemain bintang, ini pemain baru datang, ini pemain susah payah kita datengin, nggak peduli. Betul. Yang penting lu bisa main sesuai gue mau apa enggak gitu kan. Kalau lu nggak bisa ya enggak gitu kan. Sintayong melakukan itu sebetulnya, ketegasan itu ada gitu. Kalau kemarin diberitakan soal dinamika, tapi kok Justin Hubner nongol berita apa? Postingan iya. Artinya kan ada something. Ada something. Kita nggak tahu apa. Iya. Dan semua itu akhirnya berkontribusi terhadap kekeosan ini. Gitu. Dari line up, dari apa yang lo coba ubah setelah line up berantakan, itu nggak lo lakukan juga. Orang langsung numpuk kan nih, ini ngaco nih line up-nya. Dia nggak bisa reparasi kesalahan dia, tambah lagi. Nongol lagi Hubner, nambah lagi orang. Dinamika ternyata yang kemarin dibilangin dinamika nggak ada buktinya, ini ada buktinya. Langsung muncul gitu kan. Makin kesini lagi orang. Nongol podcast, makin kesini orang, ya kan. Makin orang, kok gini sih? Kita lagi menuju 2 laga penting. Oke, kita udah kalah di laga itu, mau laga terakhir, kok muncul ini? Loh, kalau seandainya kita menang lawan Irak, masih ada peluang. Round 5 gitu? Iya, round 5. Iya kan? Itu kan? Iya. Imbang pun sebetulnya ada peluang, tetap ada. Ada. Kalau imbang ada. Ya, kita masih nunggu pertandingan terakhir. Pertandingan terakhir, kita masih bisa nunggu lah, nggak langsung pulang gitu kan. Kita masih bisa nunggu gitu. Tapi ini ya ternyata yang gue bilang tadi, ini kayaknya semua udah numpuk. Kekeosan ini banyak yang akhirnya berkontribusi terhadap kekeosan ini, entah itu keputusan blunder Patrick, in-game management dia yang buruk, situasi ruang ganti yang ternyata nggak bisa dikendalikan walaupun berbahasa yang sama. Jadi kan apa yang tadinya dituduhkan terhadap pelatih sebelumnya kok nggak terjadi, malah terjadi di era sekarang gitu kan, ironis banget gitu. Walaupun kita nggak tahu apa yang sebetulnya terjadi karena nggak mungkin juga diungkapkan ke media kan, nggak baik juga untuk tim. Isi dari podcast itu yang sang kapten kita menyatakan bagaimana dia, kengototan dia terhadap sebagai pemain Indonesia, itu kan kita sudah tahu, nggak perlu lagi diberitakan, ya kan? Betul, kita sudah tahu. Siapa yang mempertanyakan nasionalisme sih nggak ada, kita udah tahu ini pemain semua yang berjuang, semua berjuang mati-matian kok di atas lapangan. Kita udah tahu itu, nggak perlu lagi ditegaskan dalam sebuah podcast yang dia sendiri pun mengatakan di podcast itu bahwa we have more important things to do daripada harus datang di sini. Dia ngomong kayak gitu. Dan dalam keadaan kelelahan loh. Dia ngomongnya itu. Kalau gue lihat sih begitu. Oke, sekarang kita di penghujung episode ini
ada kan banyak nama nih yang sekarang beredar. Timur Kapatse, Jesus Casas, Park Hang-seo, sampai yang bikin gua ngakak Erik ten Hag. Jangan deh. Ya, nggak tahu kan Erik ten Hag. Tapi ada juga nama Van Bommel, Philip Cocu. Ini 6 ini nih yang dirumorkan. Seandainya dari 6 ini, menurut lu seandainya kita kan nggak tahu nanti direktur teknik mungkin kasih nominasi nama yang berbeda kan. Tapi kan tentu Dirtek juga harus melihat siapa yang available. Iya dong. Dan belum tentu available dalam waktu yang dekat. Seperti yang tadi lu ngomong. Tapi dari 6 nama ada juga Zidane, tapi Zidane enggak lah. Zidane terlalu mahal lah. Ya kan, dan Zidane incar timnas Prancis, maka itu dia nggak mau ambil job apapun. Oke, dari 6 nama inilah. Apa mungkin nggak sih dari 6 nama ini salah satu yang menjadi pelatih baru? Karena Timur Kapatze November ini selesai. Kontraknya Jesus Casas sudah available. Jesus Casas katanya lagi dideketin Singapura. Oh, wah bagus kalau bisa dapat dia. Singapura dapat dia. Serius juga berarti mereka. Iya, serius. Tapi 2 nama itu cukup menarik ya. Karena yang tadi kita bicara, mereka tahu kawasan. Itu maksud gua. Pelatih-pelatih yang tahu tentang kawasan, apalagi Timur Kapatse. Dia nge-build tim bisa, lalu membuat tim itu bisa bersaing di level tertentu, di level U23 dia tahu caranya gimana. Di Asia seniornya dia tahu seperti apa, dan akhirnya berkontribusi terhadap kelolosan dari Uzbekistan itu sendiri ke sana. Itu salah satu nama yang masuk kriteria menurut gua, masuk kriteria kalau kita bicara kalau masuk tetap mau Belanda karena dari Belanda, lalu masih ada Simon Tamata dari Belanda, ya Van Bommel termasuk salah satu pelatih yang punya authority. Dia keras loh orangnya. Keras banget. Galak juga. Iya, galak dia yang pasti sering diajarin juga sama Bert van Marwijk pasti. Iya, betul. Sama mertuanya lah betul. Cara melatih karena seperti ini. Bert juga keras orangnya. Bert kan tipenya keras parah juga gitu. dia. Jadi ya masuk kualifikasi juga sebenarnya kalau mau. Cuman kan yang tergantung ya apakah source atau dananya cukup untuk menggaji mereka. Karena kan kalau kita bicara kompensasi kan besar juga ya. Yang kemarin kita kasih. Sintayong kabarnya 60, Kluivert kabarnya 80, artinya kan 140 M. Oh, Kluivert? Katanya 80. Walaupun mutual termination ya? Iya. Jadi kan berat juga 140 dalam berapa bulan ini kan? Duit semua itu ya? Duit semua. nggak boleh dicampur kopi kan? Ya udah, oke nih kita udah selesai di episode ini. Jadi teman-teman yang kita harapkan ke depan, nanti pelatih baru siapapun itu, lu sepakat gak sih harus kasih dia waktu? Pelatih baru? Iya, karena kan gue sebetulnya ngelihatnya 2027. Jadi kita punya 2 tahun untuk Piala Asia. Dan kita sudah ada di Piala Asia itu, udah lolos ke sana. Jadi tinggal FIFA Matchday untuk melihat nih, mau itu nanti di beberapa bulan ke depan atau di November nanti adalah caretaker ya nggak masalah gitu. Tapi nanti by the time tahun baru lewat ya setahun benar-benar setahun setelah Kluivert, ya udah kita sudah firm, udah penuh pertimbangan, sudah melihat tadi rekam jejaknya seperti apa, di kawasannya seperti apa, itu yang betul-betul harus matang. Dan itu kita kasih kesempatan sampai 2027 dan lanjut ke kualifikasi 2030. Iya, betul. Jadi itu dia teman-teman, kalian juga harus paham bahwa jangan nanti pelatih baru kalian sudah teriak dari 2-3 match. Kasih dia waktu. Bukan artinya bahwa pelatih baru itu gak boleh membangun proses. Boleh saja, karena dia tentu adalah orang baru yang masuk untuk mengetahui. Ya kan, apa sebetulnya karakter para pemain kita, bagaimana cara bermain yang baik, dan dia butuh banyak pertandingan, nggak bisa 1-2 pertandingan. Oke, jadi sampai di sini saja kita selesai, dan kita harapkan ke depannya tentu masa depan dari timnas kita akan sama baiknya seperti sekarang, walaupun nggak lolos Piala Dunia, tapi kan belum kiamat. Materi kita pemain kita masih bagus dan mungkin juga nanti bertambah pemain-pemain diaspora kita, ya kan? Oke, jadi di penghujung episode ini, Mas Aryo atau yang saya juluki El Bijak, ya kan, El Bijak, ya kan? Jadi silakan berikan pesan-pesan Anda ke kamera kepada netizen kita yang budiman dan bijak, dan tentunya supporter dari Tim Nasional Indonesia yang selalu menyupport Tim Nasional Indonesia habis-habisan. Ya, siapapun nanti pelatih yang ditunjuk, kalau tidak sesuai dengan hati kita, tetap dukung pelatih itu, beri waktu, karena jelas tidak mudah ya kita untuk bisa langsung mendapatkan prestasi, butuh waktu, beri kesempatan buat pelatih baru, karena kan target sesungguhnya masih 2 tahun lagi nih, Piala Asia 2027. Jadi masih ada waktu 2 tahun untuk menyempurnakan tim ini.
karena materinya masih sangat bagus, masih banyak yang akan masuk ke prime-nya, usia prime-nya, masih banyak pemain muda, Miliano, Zylstra, belum lagi yang Hubner, Strike, yang Jenner, banyak masih banyak pemain muda, dan nanti gabungan dari pemain Liga 1. Harapannya adalah membuat tim ini yang semakin bagus di tangan pelatih yang tepat, tapi beri waktu, please jangan bully tapi dukung tim baru kita. Yes, betul. Oke, kita sudah selesai Mas. Jadi ikutin slogan dari channel ini, no hate, no politics, no politics, only football, only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap.